Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariandi dengan nomor induk mahasiswa 193-10422 dari kelas PJKRA 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi, pendidikan jasmani dan olahraga. Dan latar belakang dari pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas dari dosen saya pada mata kuliah psikologi penjas dan olahraga, yaitu Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu langsung saja kita memasuki materinya. Pengertian psikologi olahraga. 1. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari Yunani kuno, psike yang berarti jiwa dan logia atau logos yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Pengertian psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah studi tentang tingkah laku manusia dalam situasi olahraga. Fokus kajiannya adalah pada belajar dan performa, dan memperhitungkan baik pelaku maupun penonton. Weinberg and Gold 1995 mengartikan psikologi olahraga sebagai studi khusus mengenai manusia dan perilaku dalam aktivitas olahraga dan latihan. Jadi, psikologi olahraga dapat diartikan sebagai psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atau performance atlet tersebut. B. Sejarah psikologi olahraga. 1. Perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Constant tahun 1951 dalam Sudibyo Setiobroto tahun 2002, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kedokteran, kriminal, dan di bidang olahraga dengan dikembangkannya psikologi olahraga. Orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett, psikolog dari Indiana University pada tahun 1898 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Setelah penelitian Triplett, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Tahun 1899, E.W. Scriptuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Pada 1903, Patrick membahas mengenai bagaimana penonton American football mengekspresikan emosi terhadap para pemain dalam olahraga tersebut. Selanjutnya, George W. Fitch pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psycho-Ogica Review. Fitch telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dan dalam posisi tidak terduga. Selain itu, William D. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Psycha, Education, Recreation, and Dance, bereksperimen mengenai mental atau praktik, transfer of training, dan transfer of muscular strength.
Coleman Robert Graves pada tahun 1918 telah mulai mengadakan penelitian di Universitas Illinois dengan menyelenggarakan serangkaian observasi informal mengenai faktor-faktor psikologis yang terlibat dalam olahraga bola basket dan sepak bola. Mitsuo Matsui pada tahun 1920 melakukan riset di Jepang mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau psikologi of physical activity and sport. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griffin sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga, khususnya di Amerika. Selama periode 1919 sampai dengan tahun 1941, Coleman Robert Griffith telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menulis buku Psychology of Coaching 1926 dan Psychology of Athletics tahun 1928. Dan tahun 1938 menjadi psikolog cabang olahraga bisbol di Chicago Cubs. Kongres Psikologi Olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965 di Roma, dan sejak itu pula psikologi olahraga berkembang di berbagai negara. Pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North America Society for the Psychology of Sport and Physical Activity atau disingkat NASPSPA. Tahun 1969 di bawah naungan Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance didirikan Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology. Pada tahun 1975, subdivisi dari American Health, Physical Education, Recreation and Dance resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga. Di dalam program pendidikan lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA pada tahun 1992. Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini, dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Society for Sport Psychology yang disingkat ISSP, yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dua, perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N. Singer, mantan Presiden International Society for Sport Psychology dan University of Florida. Tahun 1997, Fakultas Psikolog Universitas Tarumanagara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat Teraskoni Pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games. Menurut Montipes Setiadama dalam Singgi de Gunarsa tahun 2008, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru, sekalipun pada prakteknya kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketuai oleh Monty P. Setiadama. Akan tetapi, Singgi de Gunarsa dan Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi dalam cabang olahraga di bulu tangkis sejak tahun 1967. Dan sejak saat itu banyak olahragawan bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak baik nasional maupun internasional. Pada pertengahan era 1980-an, psikolog Joe Rumeser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikologi pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. Joe Rumeser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Selanjutnya, psikolog Mima R. Soekasa juga memberikan sumbangan
Jasa psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Mirna R. Sokasa adalah seorang pemegang medali loncat indah tingkat Asia yang kemudian membuktikan dirinya di dalam olahraga spesifikasinya. Monty P. Setiadama tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikolog untuk secara aktif berperan dalam membina atlet, baik untuk memberikan bimbingan atau bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI pusat pun memperbentukan psikolog-psikolog yang meningkatkan prestasi atlet. Aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Pada saat melakukan SEA Games di Jakarta tahun 1997, tercatat 13 psikolog berperan aktif membantu para atlet untuk mencapai prestasi puncak, yakni Singgi Degunarsa, Monty P. Setiadharma, Enok Markum, Mirna R. Sokasi, Surastuti Nurdadi, Rosa Hertamina, Faisal, Latif Gunawan, Wardani, Ari Prawoto, Ning, dan Wismaningsih. Para psikolog ini bertugas untuk melakukan seleksi, evaluasi, konseling, dan melakukan pelatihan mental serta terapi. B. Penelitian tentang psikologi olahraga. Berikut ini beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga. Yang pertama, Partington dan Sang tahun 1992. Penelitian terhadap 171 olahragawan mahasiswa dan pelajar 17-25 tahun, ternyata ada 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam kemampuan dan sikap pemain, sikap kepemimpinan pelatih dalam pelatihan teknis, sifat hubungan antar manusia dan pelatih, integritas tugas, kohesivitas sosial dari tim, dan identitas tim. Yang kedua, dari Weinberg tahun 1993, goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi setiap penetapan sasaran harus khusus, yaitu disesuaikan dengan olahragawan, tugas bertanding, dan situasi bertanding. Yang ketiga, Sevis tahun 1994. Faktor tidur tidak sama pengaruhnya terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola tersendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi bagi olahragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetisi, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur yang dapat mengganggu prestasi. Yang keempat, dari Ashel tahun 1995, meneliti fenomena social loving atau pemalasan sosial. Pada olahragawan dayung beregu putri sebanyak 6 olahragawan. Ternyata social loving dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati atau mood. Olahragawan semakin lama mendayungnya atau semakin jelek suasana hati olahragawan, semakin banyak pula yang terjadi pemalasan sosial. Yang kelima, Hollander Myers Younes tahun 1995. Latihan yang berlebihan atau overtraining memberi dampak negatif baik pada olahragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi, kegembaraan menurun, stres, sasaran prestasi tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Latihan yang berlebihan ini dapat diatasi dengan merumuskan tujuan, sistem reward, dan pengaturan jadwal yang tepat. Yang keenam, Davis, Hus, dan Becker tahun 1995 menganalisis eksperimen N triplet dan beberapa peneliti lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga adu cepat seperti lari dan balap sepeda. Faktor yang melepaskan energi terpendam tersebut dinamakan faktor-faktor dinamogenik.
Yang ketujuh, Miktir, White, dan Persat tahun 1995. Penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetisi oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih hanya memberikan hasil atau pengaruh jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pengaruhnya hanya sedikit. Kedelapan, Kunz, Howard dan Warlord 1995. Penelitian mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara tahun 1988 sampai dengan tahun 1993. Dari 686 data catatan, ternyata pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan 46,4% dan lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus sendi, dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa 51,8% dari pelanggaran disiplin adalah peminum alkohol. Selanjutnya C, hakikat psikologi olahraga. Psikologi olahraga menurut para ahli. Pertama, menurut Busher dalam Apruebo tahun 2005, psikologi olahraga merupakan bidang dalam psikologi yang memanfaatkan prinsip, konsep, fakta, dan metode psikologi yang menerapkannya dalam aspek-aspek aktivitas olahraga seperti aspek belajar, keterampilan, penampilan, pelatihan, dan pengembangan. Menurut Williams dan Straub tahun 1993, psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi dalam olahraga dan latihan serta pengaruh-pengaruh psikologis yang diperoleh dari partisipasi olahraga tersebut. Selanjutnya, psikologi olahraga adalah studi ilmiah tentang individu dan perilakunya dalam olahraga dan latihan menurut Gold dan Weinberg pada tahun 1995. Ya, itulah tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang psikologi penjas dan olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.